Kisah Nabi Khidir. Musa belajar dari Khidir. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, pada suatu ketika Musa berbicara di hadapan Bani Israel. Kemudian ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang paling pandai itu? Musa menjawab, aku. Dengan ucapan itu, Allah mencelanya, sebab Musa tidak mengembalikan pengetahuan suatu ilmu kepada Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan antara Laut Persia dan Romawi. Hambaku itu lebih pandai daripada kamu. Musa bertanya, ya Rabbi, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Maka dijawab, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat, di mana ikan itu menghilang maka disitulah hambaku itu berada. Kemudian Musa pun pergi. Musa pergi bersama seorang pelayan bernama Yusya bin Nun. Keduanya membawa ikan tersebut di dalam suatu tempat hingga keduanya tiba di sebuah batu besar. Mereka membaringkan tubuhnya sejenak lalu tertidur. Tiba-tiba ikan tersebut menghilang dari tempat tersebut. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Musa dan pelayannya merasa aneh sekali. Lalu keduanya terus menyusuri dari siang hingga malam hari. Pada pagi harinya, Musa berkata kepada pelayannya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Qs. Al-Kahfi 62. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Qs. Al-Kahfi 64. Setibanya mereka di batu tersebut, mereka mendapati seorang lelaki yang tertutup kain. Lalu Musa memberi salam kepadanya. Khidir, orang itu, bertanya, berasal dari manakah salam yang engkau ucapkan tadi? Musa menjawab, aku adalah Musa. Khidir bertanya, Musa yang dari Bani Israel? Musa menjawab, benar. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Qs. Al-Kahfi 66-67. Khidir berkata, wahai Musa, aku ini mengetahui suatu ilmu dari Allah yang hanya Dia ajarkan kepadaku saja. Kamu tidak mengetahuinya. Sedangkan engkau juga mempunyai ilmu yang hanya diajarkan Allah kepadamu saja, yang aku tidak mengetahuinya. Musa berkata, insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Qs. Al-Kahfi 69. Kemudian, keduanya berjalan di tepi laut. Tiba-tiba lewat sebuah perahu. Mereka berbincang-bincang dengan para penumpang kapal tersebut agar berkenan membawa serta mereka. Akhirnya, mereka mengenali Khidir. Lalu penumpang kapal itu membawa keduanya tanpa diminta upah. Tiba-tiba, seekor burung hinggap di tepi perahu itu. Ia mematuk, meminum, seteguk atau 2 kali teguk air laut. Kemudian, Khidir memberitahu Musa, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah, kecuali seperti paruh burung yang meminum air laut tadi. Khidir lalu menuju salah satu papan perahu. Kemudian Khidir melubanginya. Melihat kejanggalan ini Musa bertanya, penumpang kapal ini telah bersedia membawa serta kita tanpa memungut upah. Tapi mengapa engkau sengaja melubangi kapal mereka? Apakah engkau lakukan itu dengan maksud menenggelamkan penumpangnya? Khidir menjawab, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Qs. Al-Kahfi 72-73. Itulah sesuatu yang pertama kali dilupakan Musa. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Keduanya bertemu dengan seorang anak laki-laki sedang bermain bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba Khidir menarik rambut anak itu dan membunuhnya. Melihat kejadian aneh ini, Musa bertanya, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Qs. Al-Kahfi 74. Khidir menjawab, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Qs. Al-Kahfi 75. Maka, keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh.
Khidir berkata bahwa, melalui tangannya, dia menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Qs. Al-Kahfi 77-78. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepada Musa alaihi salam. Tentu, kita sangat menginginkan sekiranya Musa dapat bersabar sehingga kita memperoleh cerita tentang urusan keduanya. HR Al-Bukhari nomor 122 dan Muslim No. 2380. Pelajaran yang dapat dipetik. 1. Orang yang pandai dan terhormat boleh meminta orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya. 2. Anjuran untuk tawadu dan tidak sombong karena kepandaiannya. Dan jika ditanyakan kepadanya, siapa orang yang paling pandai? Hendaknya menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. 3. Kewajiban melaksanakan ajaran yang telah disyariatkan sekalipun akal tidak mampu mencernanya. 4. Anjuran safar dalam talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Ed. 5. Anjuran untuk bersopan santun dengan para ulama dan orang yang lebih tua. 6. Ketetapan adalah karamah para wali. 7. Diperbolehkan meminta makanan jika memang membutuhkan. 8. Diperbolehkan menempuh perjalanan dengan berlayar, dan diperbolehkan meminjam kendaraan, menempati rumah, atau memakai pakaian kawannya tanpa memberi imbalan, jika pemiliknya rida. 9. Menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang tampak. 10. Jika harus menghadapi dua bahaya, maka bahaya yang lebih besar harus dihindari dengan cara melakukan bahaya yang lebih ringan. 11. Disyariatkan memberi bimbingan dengan khutbah dan melakukan tanya jawab. 12. Para nabi bisa lupa, kecapean, lapar, dan tidur. 13. Lemah lembut kepada pengikut dan pembantu. 14. Manusia tidak sepi dari was-was setan. 15. Disunahkan bahwa orang yang menyeru seseorang kepada kebaikan atau mengingatkannya, hendaknya ia memulai dengan dirinya sendiri, dan tidak terlarang pula jika sebaliknya. Keduanya disinyalir dalam sunnah. 16. Hadits ahad diterima dalam masalah-masalah akidah. Sumber, 61 Kisah Pengantar Tidur, Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, Darul Haq, cetakan V. 2009, dengan penataan bahasa oleh redaksi www.kisahmuslim.com, 1/5 pukul 15.32, Akeong KHS.com. Kisah Nabi Khidir, misteri Nabi Khidir dan nasihatnya kepada Nabi Musa. Sebagian kita ada yang menganggap Nabi Khidir sampai sekarang belum wafat untuk mengajarkan berbagai hikmah kepada manusia. Bagaimanakah sejatinya Nabi Khidir itu? Dari sebuah khutbah Jumat, seorang ustadz, Kiai Haji Yakshalah Mansurma, menyampaikan hikmah dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Lalu keduanya bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Qs Al-Kahfi 65. Menurut Jumhurul Mufassirin, mayoritas ahli tafsir, sejak dari Ibnu Abbas, Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir sampai penafsir kontemporer Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa yang dimaksud keduanya pada ayat ini adalah Nabi Musa alaihi salam dan anak muda pengiringnya, pembantunya, Yusya bin Nun. Sementara yang dimaksud seorang di antara hamba-hamba kami adalah Nabi Khidir alaihi salam. Tapi penafsir kontemporer yang lain yaitu As-Syahid Said Qut, penyusun tafsir fi Zilalil Quran, tidak menyebut nama Khidir ketika menafsirkan ayat ini. Dia hanya menyebut-nyebut Al-Abdus Solih, hamba yang solih, saja. Dia berpendirian demikian sebab di dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan kisah ini, Qs Al-Kahfi 65-82, tidak pernah disebut nama Khidir dan karenanya beliau merasa lebih baik membiarkan sosok ini tetap rahasia seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Siapakah Nabi Khidir itu? Sosok Nabi Khidir alaihi salam yang menurut Jumhurul Mufassirin sebagai nabi yang dijadikan oleh Nabi Musa alaihi salam sebagai gurunya, telah menimbulkan kontroversi di kalangan ulama sejak dahulu sampai sekarang. Khidir atau Khadir atau Khidir berasal dari bahasa Arab yang artinya hijau. Menurut riwayat Mujahid, apabila dia salat, rumput-rumput kering yang di sekelilingnya akan menjadi hijau. Segolongan orang terutama dari kalangan kaum sufi mengatakan bahwa dia masih hidup sampai sekarang. Banyak cerita lainnya, tapi kebanyakan cerita tersebut berasal dari kisah-kisah Israiliyat, dan tentang beliau masih hidup sampai sekarang bertentangan dengan ayat Allah. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Qs Al-Anbiya
34-35. Imam Bukhari dan beberapa perawi hadis yang lain menegaskan Nabi Khidir alaihi salam telah wafat. Hikmah dari kisah ini, adab menuntut ilmu. Imam Fakhrur Razi mengatakan, ketahuilah, ayat ini, Kes Al-Kahfi 66, menunjukkan bahwa Nabi Musa memperhatikan adab serta tata cara yang cukup banyak dan lunak ketika ingin belajar dari Nabi Khidir. Tata cara tersebut antara lain, Nabi Musa merendahkan dirinya dengan bertanya secara halus, apakah engkau mengizinku untuk mengikutimu? Padahal kita tahu Nabi Musa adalah seorang Nabi Ulul Azmi yang pernah bercakap-cakap dengan Allah dan memimpin Bani Israel. Dia pula satu-satunya Nabi yang disebut namanya dalam Al-Quran sebanyak 300 kali. Kemudian Nabi Musa mengatakan, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. Ini membuktikan kepribadian luhur dan sifat tawadu untuk mengakui akan kebodohan dirinya di hadapan sang guru. Dan beberapa adab lainnya. Hikmah kisah ini juga menyampaikan salah satu etika dalam menuntut ilmu. Al-Quran adalah bahwa ilmu harus dicari dari sumbernya. Ia harus didatangi walau jauh tempatnya dan kesulitan dalam menempuhnya. Dan Nabi Musa mencontohkan bagaimana ia walaupun seorang nabi pilihan, Ulul Azmi, yang sekaligus pemimpin, siap menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu. Nasihat Khidir kepada Musa, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saudaraku, Musa alaihi salam berkata, wahai Rabi, tampakkanlah kepadaku orang yang engkau tampakkan kepadaku di perahu. Allah menurunkan wahyu kepada Musa, hai Musa, kamu akan melihatnya. Tak berapa lama kemudian datang Khidir, dengan aroma yang harum dan mengenakan pakaian berwarna putih. Khidir berkata, salam sejahtera atasmu wahai Musa bin Imran. Sesungguhnya Rabbmu menyampaikan salam kepadamu beserta rahmatnya. Musa berkata, dialah as-salam dan kepadanya kesejahteraan serta darinya kesejahteraan. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, nikmat-nikmatnya tidak dapat kuhitung dan aku tidak dapat bersyukur kepadanya kecuali dengan pertolongannya. Kemudian Musa berkata, aku ingin engkau memberiku nasihat dengan suatu nasihat yang dengannya Allah memberikan manfaat kepadaku sepeninggalmu. Khidir berkata, wahai pencari ilmu, sesungguhnya orang yang berbicara tidak lebih mudah jemu daripada orang yang mendengarkan. Maka janganlah kau buat orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi jemu ketika engkau berbicara kepada mereka. Ketahuilah bahwa hatimu merupakan bejana. Kenalilah dunia dan buanglah ia di belakangmu. Karena dunia bukan merupakan tempat tinggalmu, dan apa yang ditetapkan bagimu tidak ada di sana. Dunia dijadikan sebagai perantara hidup hamba, agar mereka mencari bekal darinya untuk tempat kembali. Hai Musa, letakkanlah dirimu pada kesabaran. Tentu engkau akan selamat dari dosa. Wahai Musa, pusatkanlah minatmu pada ilmu kalau memang engkau menghendakinya. Sesungguhnya ilmu itu bagi orang yang berminat kepadanya. Janganlah engkau menjadi mudah kagum kepada perkataan yang disampaikan panjang lebar. Karena banyak perkataan mendatangkan aib bagi orang yang berilmu dan dapat membocorkan rahasia yang mestinya ditutupinya. Tapi semestinya engkau berkata sedikit karena yang demikian itu termasuk taufik dan kebenaran. Berpalinglah dari orang bodoh dan bersikaplah secara lemah lembut terhadap orang yang dungu. Karena yang demikian itu merupakan kelebihan para ahli hikmah dan hiasan orang-orang yang berilmu. Jika ada orang bodoh yang mencacimu, diamlah di depannya lalu menyingkir dari sisinya secara hati-hati karena kelanjutannya tetap menggambarkan kebodohannya terhadap dirimu dan caciannya akan semakin bertambah gencar dan banyak. Wahai anak keturunan Imran, janganlah engkau terlihat memiliki ilmu kecuali hanya sedikit. Sesungguhnya asal keluar dan asal berbuat merupakan tindakan menceburkan diri kepada sesuatu yang tidak jelas dan memaksakan diri. Wahai anak Imran, janganlah sekali-kali engkau membukakan pintu yang tidak engkau ketahui untuk apa pintu itu ditutup dan jangan tutup pintu yang tidak engkau ketahui untuk apa ia dibuka. Wahai anak Imran, siapa yang tidak berhenti dari dunia, maka dunia itu yang akan melahapnya. Mana mungkin seseorang menjadi ahli ibadah jika hasratnya kepada dunia tidak pernah habis. Siapa yang menghinakan keadaan dirinya dan membuat tuduhan terhadap Allah tentang apa yang ditakdirkan baginya, mana mungkin kan menjadi orang zuhud? Adakah orang yang telah dikalahkan hawa nafsunya akan berhenti dari syahwat? Mana mungkin pencarian ilmu masih bermanfaat bagi orang yang dipagari kebodohan? Perjalanan akan menunjukkan ke akhirat dengan meninggalkan dunia. Wahai Musa, belajarlah apa engkau amalkan agar engkau mengamalkannya dan janganlah engkau menampakkan amalmu agar disebut-sebut, sehingga engkau mendapat kerusakan dan orang lain mendapat cahaya. Wahai anak Imran, jadikanlah zuhud dan takwa pakaianmu. Jadikanlah ilmu dan zikir sebagai perkataanmu.
Karena yang demikian itu membuat Murab Murida. Berbuatlah kebaikan karena engkau juga harus melakukan yang lainnya. Engkau telah mendapatkan nasihatnya jika engkau menghafalkannya. Setelah itu Khidir berbalik meninggalkannya, sehingga tinggal sendirian Musa dalam keadaan sedih. Diriwayatkan Atrani dalam Al-Ausat. Di dalamnya ada Zakaria bin Yahya al-Wafat, yang didaifkan tidak hanya oleh satu orang. Ibnu Hibban dalam Etsikat, dia menyebutkan bahwa dia salah dalam kemausulannya. Yang benar, di dalamnya ada riwayat dari Sufyan ats-Tsauri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya, dan rijal yang lainnya sikat. Majma' Az-Zawaid, 10/224. Sumber, Khutbah Rasulullah, Muhammad Khalil Al-Khatib, 1/5 pukul 15.33, Akeong KHS.com. Kisah Nabi Khidir. Benarkah Nabi Khidir masih hidup? Al-Khidir adalah hamba yang saleh dan disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi, yaitu sebagai teman Nabi Musa di mana Nabi Musa belajar kepadanya. Al-Khidir mensyaratkan kepadanya agar bersabar, maka Musa menyanggupinya. Al-Khidir berkata, bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Al-Khidir adalah seorang hamba yang diberi rahmat oleh Allah dan ilmu dari sisinya. Musa terus berjalan bersamanya dan melihat Al-Khidir telah melubangi perahu. Maka Musa berkata, apakah engkau melubanginya supaya penumpangnya tenggelam? Cerita selanjutnya telah disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Musa merasa heran atas perbuatannya, hingga Al-Khidir menerangkan kepadanya sebab musabab dari perbuatan yang dilakukan itu. Pada akhir pembicaraannya, Al-Khidir berkata, bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah penjelasan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar atasnya. Maksudnya, semua perbuatan itu hanyalah karena kemauan Allah SWT. Sebagian orang berkata tentang Al-Khidir, ia hidup sesudah Musa hingga zaman Isa. Kemudian zaman Nabi Muhammad SAW, ia sekarang masih hidup, dan akan hidup hingga kiamat. Orang-orang menulis kisah-kisah, riwayat-riwayat dan dongeng-dongeng bahwa Al-Khidir menjumpai si Fulan dan memakaikan kirkah, pakaian, kepada si Fulan dan memberi pesan kepada si Fulan. Sama sekali tidak adil pendapat yang mengatakan bahwa Al-Khidir masih hidup, sebagaimana anggapan sementara orang. Tapi sebaliknya, ada dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, akal dan ijma di antara para ulama dari umat ini bahwa Al-Khidir sudah tiada. Saya anggap cukup dengan mengutip keterangan dari kitab Al-Manarul Munif fil Hadits Sahih wa Ad-Dohif karangan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab itu ciri-ciri dari hadis maudhu, yang tidak diterima dalam agama. Di antara cirinya ialah, hadis-hadis yang menceritakan tentang Al-Khidir dan kehidupannya. Semuanya adalah dusta. Tidak satu pun hadis yang sahih. Di antara hadis maudhu itu ialah hadis yang berbunyi, bahwa Rasulullah SAW sedang berada di masjid. Ketika itu beliau mendengar pembicaraan dari arah belakangnya. Kemudian beliau melihat, ternyata ia adalah Al-Khidir. Juga hadis, Al-Khidir dan Ilyas berjumpa setiap tahun. Dan hadis, Jibril, Mikail dan Al-Khidir bertemu di Arafah. Ibrahim Al-Harbi ditanya tentang umur Al-Khidir yang panjang dan bahwa ia masih hidup. Maka beliau menjawab, tidaklah ada yang memasukkan paham ini kepada orang-orang, kecuali setan. Imam Bukhari ditanya tentang Al-Khidir dan Ilyas, apakah keduanya masih hidup? Maka ia menjawab, bagaimana hal itu terjadi? Nabi SAW telah bersabda, tidaklah akan hidup sampai 100 tahun lagi bagi orang-orang yang berada di muka bumi ini. HR Bukhari Muslim. Banyak imam lainnya yang ketika ditanya tentang hal itu, maka mereka menjawab dengan menggunakan Al-Quran sebagai dalil. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jika kamu mati apakah mereka akan kekal? Qs. Al-Anbiya 34. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang hal itu. Maka ia menjawab, andai kata Al-Khidir masih hidup, tentulah ia wajib mendatangi Nabi SAW dan berjihad bersamanya, serta belajar darinya. Jika Al-Khidir itu manusia, maka ia tidak akan kekal. Karena hal itu ditolak Al-Quranul Karim dan Sunnah yang suci. Seandainya ia masih hidup, tentulah ia datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW telah bersabda, demi Allah, andai kata Musa masih hidup, tentu ia akan mengikuti aku. HR Ahmad, jika Al-Khidir seorang nabi, maka ia tidak lebih utama daripada Musa Dan jika seorang wali,
Tidaklah ia lebih utama daripada Abu Bakar? Apakah hikmahnya sehingga ia hidup hingga kini? Sebagaimana anggapan orang-orang di padang luas, gurun dan gunung-gunung. Apakah faedahnya syariah maupun akliyah di balik ini? Sesungguhnya orang-orang selalu menyukai cerita-cerita ajaib dan dongeng-dongeng fantastis. Mereka menggambarkannya menurut keinginan mereka, sedangkan hasil dari imajinasinya, mereka gunakan sebagai baju keagamaan. Cerita ini disebarkan di antara sebagian orang awam dan mereka menganggapnya berasal dari agama mereka. Padahal sama sekali bukan dari agama. Hikayat-hikayat yang diceritakan tentang Al-Khidir hanyalah rekayasa manusia dan tidak diturunkan oleh Allah hujah untuk itu. Adapun mengenai pertanyaan, apakah ia seorang nabi atau wali? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Tampaknya yang lebih tepat Al-Khidir adalah seorang nabi, sebagaimana tercantum pada ayat yang mulia dari surat Al-Kahfi, dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Qs. Al-Kahfi 82. Perkataan itu adalah dalil bahwa ia melakukan itu berdasarkan perintah Allah dan wahyunya, bukan dari dirinya. Lebih tepatnya Al-Khidir adalah seorang nabi bukan wali. Sumber, Fatawa Qardawi.